Pengakuan operator Son Haris bikin heboh warganet. Saweran mengalir deras di tengah kerusakan yang ditimbulkan. Ada sesuatu yang ganjil namun nyata terjadi di sudut-sudut kota, tempat hiburan rakyat bertransformasi menjadi sebuah fenomena absurd. Bukan sekedar suara musik memekakan telinga, melainkan kehancuran yang disambut tepuk tangan. Son Harej, sebuah hiburan dengan deru bass menggema hingga membuat kaca pecah dan genteng runtuh, kini menjadi simbol kegilaan baru. Ironisnya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, semakin besar pula uang yang mengalir kepada operatornya. Di balik kekacauan ini, seorang operator bernama Muhammad Khalid memaparkan kenyataan mencengangkan. Ia mengungkap bahwa masyarakat bukan sekedar menerima kehadiran Son Harej, tetapi bahkan mendukungnya dengan antusiasme luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan bukanlah masalah, melainkan menjadi bahan sorak-sorai dan kebanggaan kolektif. Sebuah potret absurd di mana genteng rontok, kaca pecah, hingga tembok retak disambut dengan dompet yang terbuka lebar. Khalid menyebutkan, di setiap acara, panitia justru mempersiapkan iuran masyarakat untuk mengganti segala kerusakan yang terjadi. Anehnya, bukan rasa malu atau penyesalan yang menyeliputi acara ini, tetapi justru semangat gila untuk membuat kerusakan lebih besar. Tidak main-main, satu lagu yang memekakan telinga dan memicu kehancuran dapat menghasilkan hingga 1 juta rupiah dari saweran penonton. Uang itu datang bukan karena bela kasih, tetapi sebagai bentuk apresiasi atas kerusakan spektakuler. Fenomena ini begitu masif, terutama di Jawa Timur, dengan kota Malang sebagai epicentrum kegilaan. Di tempat ini, suara yang memekakan telinga dan dampak destruktif menjadi sesuatu yang dirayakan. Rumah roboh, tidak masalah, kaca pecah, itu hiburan. Di balik tawa dan kegembiraan yang mereka perlihatkan, tersimpan pemandangan yang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat di sana. Namun di media sosial, respon masyarakat luar terhadap fenomena ini sangat berbeda. Warganet dari berbagai daerah meluapkan rasa heran, kekecewaan, hingga kemarahan atas kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan logika di balik kesenangan tersebut. Apa manfaatnya adalah pertanyaan yang berulang kali terdengar. Tetapi jawabannya seolah tenggelam di antara deru bass dan dentingan kaca yang pecah. Sebagian orang melihat fenomena ini sebagai cerminan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai fasilitas umum dan privasi. Yang lain menyebutnya sebagai manifestasi dari pola pikir destruktif yang berakar pada kesenangan instan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Namun, bagi mereka yang berada di tengah euforia Son Harej, ini adalah bentuk hiburan yang tak bisa digantikan. Sebuah tontonan di mana mereka bisa menertawakan kerusakan tanpa merasa bersalah. Kontroversi semakin panas ketika pengakuan Khalid menyebar di media sosial, mengungkap dengan gamblang bagaimana komunitas Son Harej memanfaatkan destruksi sebagai ladang penghasilan. Bagi sebagian orang, ini adalah lelucon suram tentang kegilaan masyarakat modern. Bagi yang lain, ini adalah alarm keras tentang perlunya perubahan, cara pandang dan tindakan yang lebih bijak. Son Harej kini bukan hanya sekedar hiburan, ia telah menjadi cermin yang memantulkan sisi gelap masyarakat kita. Sebuah pengingat bahwa dalam hiruk-pikuk kesenangan, terkadang kita kehilangan kemampuan untuk melihat dampaknya pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.